Di sidang kelima ini sidang pembuktian baik bukti surat maupun saksi. Di sidang kelima ini kita sudah menemukan beberapa fakta persidangan dari permohonan yang kita ajukan, yang kita ajukan. Itu yang pertama adalah bahwa penyelidik itu tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada terlapor maupun tersangka. Yang kedua, ini yang lebih mencengangkan, menurut kesaksian daripada keluarga. Penyidik apa itu? Penyidik Polres Tapsel yang menangani perkara kita ini itu tidak pernah mengirimkan surat panggilan maupun surat klarifikasi sebagai tersangka, terlapor ataupun tersangka. Yang kedua, bahwa di dalam penangkapannya itu hanya dua yang diberikan surat penangkapan, ya, surat penangkapan. Namun kita lihat di situ ada cacat prosedur, cacat isinya, tidak ada tanggalnya, tidak ada masa berlakunya. Yang dua lagi, Antonius dan Risman Nasution, itu sama sekali tidak diberikan. Nah, baru tadi di saat ditunjukkan bukti T32 sampai seterusnya, persoalan tanda terima surat penangkapan, kita sama-sama mendengarkan bahwa saksi keluarga itu tidak pernah menandatangani, namun suratnya ada. Jadi kita duga di sini ada, unsur rekayasa, dugaan, ya, ini dugaan. Karena dari sisi suratnya pun kami lihat ini tidak basah, agak mencurigakan lah dari sini. Tapi nanti akan kami tindak lanjuti selanjutnya. Itu tadi sepanjang persidangan. Termasuk tadi ada keterangan dari salah satu saksi verbalisan yang diajukan oleh termohon. Di situ kita sangat kaget. Ternyata ada satu kebiasaan. Disampaikan bahwa surat perintah penangkapan biasanya yang harusnya memang secara teliti dikeluarkan oleh Kasat Reskrim, yang kedatangan itu mengatasnamakan Kapolres, itu bisa opsional katanya. Artinya hanya bulan dan tahun. Sementara tanggal terbit itu dikeluarkan dan tanggal masa berlakunya itu diisi sendiri-sendiri, opsional. Kita nanti akan melihat itu, kita akan masukkan dalam kesimpulan apakah tindakan-tindakan seperti itu dibenarkan oleh aturan SOP, ya, KUHP dan Perkap Kapolri. Itu tadi. Ya, tadi sudah dijadwal sama hakim pra peradilan bahwa sidang akan dilanjutkan di hari Senin untuk agenda kesimpulan dan bukti tambahan dan kesimpulan, diberikan kesempatan. Kasus ini masih di masa Kapolres lama, ya, Pak Imam Zamroni. Ya, di bulan Oktober. Sedangkan beliau kan sertijab di bulan 4 Januari 2024, ya. Kita berharap Kapolres Tapsel yang baru itu betul-betul melakukan evaluasi menyeluruh lah di jajaran di dalam penanganan perkara, ya. Karena kita tidak ingin terjadi penangkapan karena orang tidak pernah dipanggil gitu. Baru tidak memberikan kesempatan, contoh ini saksi-saksinya hanya berdasarkan orang-orang yang bekerja di dalam satu perusahaan, kan tidak berimbang itu, sehingga itu kan potensinya untuk menghasilkan salah tangkap, ya kan, peluang perselisihan itu sangat tinggi gitu. Ya, kami berharap, kami kan sudah mengirimkan surat pengaduan kepada Kabid Propam Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, kemudian pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Karwasidik Mabes Polri. Kami berharap surat tersebut betul-betul bisa ditindaklanjuti. Lalu kemudian kami berharap juga kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Kabar Eskrim untuk turun untuk melihat. Karena di sini kami melihat banyak kejanggalan. Lihatlah apakah memang betul penanganan SOP sedemikian, betul atau tidak, benar atau tidak, sudah sesuai apa belum gitu. Karena tidak bisa hanya kita serahkan ke eksternal, namanya pra peradilan. Kita juga mengunggah sebagai sama-sama penegak hukum. Kami juga berharap Bapak Kapolri yang mengusung Polri yang presisi gitu, betul-betul bisa melihat perkara kami yang di sudut kota yang sangat jauh dari pusat kota ini, ya, pusat ibu kota.